Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak Bapak kelas 6? Semoga Bapak jumpai kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pendalaman materi, menerjemahkan dan isi kandungan dari Al-Quran Surah Al-Alaq pada buku Al-Quran Hadis kelas 6 halaman 11 sampai 13. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang menerjemahkan Quran Surah Al-Alaq, dan yang kedua kita akan memahami isi kandungan dari Al-Quran Surah Al-Alaq. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah olehmu hai Muhammad, ya, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, ya, alladzi khalaq, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia, min 'alaq, ya, dari segumpal darah. Yang ketiga, iqra, ya, bacalah oleh Muhammad, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia bil qalam, ya, dengan pena. 'Allamal insana, dia mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Masuk ayat yang ke-6. Kalla, sekali-kali tidak, innal insana, sungguhnya manusia itu, ya, la yatgha, benar-benar melampaui batas, ya. Ayat yang ke-7, ar-ra'ahu, apabila melihat dirinya, ar-ra'ahu istaghna, serba cukup. Inna ila rabbikar ruj'a, ya, sungguh ila rabbika, hanya kepada Tuhanmu lah ar-ruj'a, tempat kembalinya diri kalian, dirimu, diri manusia. Ara'aita, bagaimana pendapatmu, alladzi yanha, ya, tentang orang-orang yang melarang, ya, abdan, seorang hamba, idza shalla, ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang itu, ya, 'alal huda, di atas petunjuk, ya, di atas petunjuk Allah, ya. Au amara bit taqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kadzdzaba, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu, wa tawalla, mendustakan dan berpaling, ya, in kadzdzaba, mendustakan, watawalla, dan berpaling dari Tuhannya, dari Allah. Alam ya'lam, tidakkah dia mengetahui, bi annallaha, sesungguhnya Allah, yara, maha melihat atas segala perbuatan mereka itu. Kalla la illam yantahi, sekali-kali tidak, sungguh dia tidak akan berhenti berbuat demikian, lanasfa'am bin nasiyah, saya kami tarik ke ubun-ubunnya, ya, maksudnya dimasukkan ke dalam neraka, ya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang-orang yang mendustakan, ya. Kadzibatin, orang-orang yang mendustakan, khati'ah, dan durhaka. Falyad'una dia, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'uz zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti, sesekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya. Wasjud, dan sujudlah. Waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Dari yang baru kita terjemahkan tadi, isi kandungannya Al-Quran Surah Al-Alaq adalah, pertama, nama Surah Al-Alaq itu diambil dari ayat kedua, ya, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ya, Al-Alaq, ya, ayat yang kedua. Al-Alaq artinya segumpal darah.
Dan ayat yang pertama kali turun surah Al-Alaq adalah ayat 1 sampai 5. Kemudian malam turunnya Al-Qur'an ya disebut dengan malam nuzulul Quran. Maksud dari Al-Alaq tadi ya, manusia itu diciptakan Allah dari segumpal darah. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam tanggal 17 Ramadan pada tahun ke-40 Miladiyah. Dan surah Al-Alaq di urutan yang ke-96 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran surah Al-Alaq diturunkan di Makkah, maka dia termasuk ke dalam surah Makkiyah ya. Ayat yang pertama sampai yang kelima itu apa? Kita diperintahkan untuk membaca. Hal ini dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat ya. Maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi. Ya, kita jangan sampai merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang sudah kita peroleh ya. Karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Samping itu, untuk menguasai ilmu pengetahuan ya, maka dituntut kita harus mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dengan kita mempunyai pengetahuan, maka kita akan mempertebal keimanan kita, sehingga kita akan mengenal hakikat kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat selanjutnya ya, yaitu berisi tentang peringatan kepada Abu Jahal ya, yang pernah melarang Nabi SAW untuk melaksanakan salat. Ya, bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi SAW ke tanah apabila dia mendapati Rasulullah sholat. Namun kenyataannya setelah Abu Jahal melihat Nabi SAW sedang sholat, dia kemudian mundur dan tidak bisa mendekati Rasulullah ya. Ya, tidak bisa mendekati Rasulullah, apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi, karena dia merasa ada penghalang untuk mau mencelakai Nabi. Seperti dia melihat ada bara api, kemudian ada api yang bersayap-sayap ya. Kemudian pada ayat berikutnya, manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia merasa dirinya sudah kaya, merasa berkecukupan, bahkan ia menjadi takabur, sombong ya, dan menganggap orang lain remeh karena merasa orang lain tidak ada yang mampu menandinginya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan atau mengazab bagi orang-orang yang merintangi ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal yang merintangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat ya. Perilaku yang tidak terpuji jangan kita ikuti, dan berisi juga perintah selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk dan senantiasa selalu beribadah kepadanya. Oke, demikianlah terjemah dan isi kandungan dari Al-Quran Surat Al-Alaq. Semoga bermanfaat, dan sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.